Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak saya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini dengan judul Sistem Muskuloskeletal. Baiklah, sebelum lebih lanjut ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya. Perkenalkan saya Nadia Salva Natasha dengan NIM 25613076. Kemudian teman saya. Ini ulang aja deh, soalnya lama banget jir jedanya, cowok. Oke, berarti ulang lagi ya ini. Dah. Sabrina inget dong waktu abis Nadia pembukaan kamu ngomong buat perkenalan. Ini urutan mana Oh sih? iya 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 wait. Kan Oke, Sabrina dulu kan di situ. oke. Baiklah. Udah mulai nih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak saya yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini dengan judul yaitu Sistem Muskuloskeletal. Sebelum lebih lanjut ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota. Perkenalkan nama saya Nadia Safa Natasha dengan NIM 2561376. Kemudian teman saya. Perkenalkan nama saya Sabrina Nur Ramadhani dengan NIM 25613040. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisky Armadani dengan NIM 256130042. Perkenalkan, nama saya Aisyah Elvira Suti dengan NIM 2561301. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami bahwa otot merupakan alat gerak aktif yang bekerja bersama tulang dan sendi untuk menghasilkan berbagai gerakan tubuh. Selain berfungsi sebagai penggerak, otot juga berperan dalam menjaga postur, menstabilkan sendi, dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang karakteristik utama otot, fungsi-fungsinya, hubungan struktur penyusun otot, peran tendon, serta retikulum sarkoplasma dalam proses kontraksi. Next. Baiklah, lanjut ke dalam pembahasan karakteristik utama dalam otot. Karakteristik utama otot itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu eksitabilitas, yang di mana kemampuan otot menerima dan merespon rangsangan dari saraf melalui perubahan potensial membran. Kemudian karakteristik kedua yaitu kontraktilitas, yang di mana kemampuan otot berkontraksi atau memendek untuk menghasilkan gaya dan gerakan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ekstensibilitas, yang dimana kemampuan otot diregangkan melebihi panjang normal tanpa mengalami kerusakan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu elastisitas, yang dimana kemampuan otot kembali ke panjang dan bentuk semula setelah berkontraksi atau peregangan. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 fungsi utama otot rangka. Yang pertama, yaitu menghasilkan gerakan. Otot berkontraksi dan menarik tulang melalui tendon sehingga tubuh dapat bergerak, seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda. Yang kedua, yaitu mempertahankan postur tubuh. Otot berkontraksi ringan secara terus-menerus agar tubuh tetap tegak dan seimbang. Yang ketiga, menstabilkan sendi. Otot membantu menjaga sendi tetap kuat dan stabil saat bergerak sehingga mengurangi risiko cedera. Yang keempat, yaitu menghasilkan panas. Saat otot berkontraksi, sebagian energi diubah menjadi panas untuk membantu menjaga suhu tubuh tetap normal. Next. Stabilitas dan termogenesis. Pada slide ini dijelaskan peran otot dalam stabilitas dan termogenesis. Sekitar 85%
Panas tubuh dihasilkan oleh aktivitas otot rangka. Saat otot berkontraksi, energi tidak hanya menghasilkan gerakan, tetapi juga panas. Oleh karena itu, tubuh akan menggigil saat kedinginan atau meningkatkan produksi panas. Selain itu juga, otot juga menjaga kestabilan sendi, sehingga sendi tetap kuat saat berjalan, berlari, atau mengangkat beban dan risiko cedera dapat berkurang. Jadi, dapat dikatakan otot rangka tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, tetapi juga menjaga kestabilan tubuh dan suhu tubuh tetap normal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mikrostruktur serabut otot. Nah, di sini itu terdapat tiga komponen penting penyusun mikrostrukturnya di dalam otot rangka, yaitu yang pertama ada serabut otot atau muscle fiber. Ini merupakan sel otot itu sendiri yang bentuknya silindris memanjang dengan inti sel yang banyak di bagian tepi. Disinilah proses kontraksi terjadi. Yang kedua ada sarkolema, yaitu membran luar pelindung dari sel otot. Nah, di sini itu sangat spesial karena berperan layaknya kabel listrik yang menghantarkan impuls potensial aksi saraf langsung ke dalam sel demi memicu kontraksi. Lalu yang ketiga ada endomysium. Ini merupakan anyaman serat ikat yang menyelubungi sarkolema. Nah, selain memberikan pelindung fisik luar, endomysium ini tuh sangat penting karena membawa jaringan kapiler mikro yang menyuplai nutrisi dan oksigen yang langsung ke sel otot. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan peran tendon. Nah, untuk tendon sendiri itu adalah jaringan ikat luar yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Saat otot itu berkontraksi, gaya kontraksi itu diteruskan melalui tendon untuk menggerakkan tulang. Nah, disinilah yang memungkinkan tubuh melakukan gerakan aktif. Nah, tendon itu sendiri itu memiliki kolagen dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, kolagen juga memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap tarikan dan gesekan, sehingga tendon itu tidak mudah rusak meski sering digunakan saat aktivitas fisik. Nah, pada di gambar ini di sisi kanan itu kan menunjukkan struktur tendon di daerah siku. Nah, itu termasuk yang pertama itu ada biceps tendon dan triceps tendon yang menghubungkan otot ke tulang humerus. Yang kedua itu ada anular ligamen dan unular kolateral ligamen yang membantu menjaga kestabilan sendi. Nah, untuk yang bagian warna merah itu menunjukkan otot, sedangkan yang warna merah yang lebih pucat itu menandakan tendon dan ligamen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma adalah modifikasi dari retikulum endoplasma halus yang terdapat pada sel otot dan mengelilingi miofibril. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan ion kalsium atau Ca2+ yang sangat penting dalam proses kontraksi otot. Ketika impuls saraf datang melalui tubulus T, retikulum sarkoplasma akan melepaskan ion kalsium ke dalam sarkoplasma. Ion kalsium ini kemudian mengaktifkan protein kontraktil sehingga proses kontraksi otot dapat dimulai setelah kontraksi selesai. Ion kalsium akan dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma agar otot dapat kembali ke keadaan relaksasi. Jadi retikulum sarkoplasma berperan sebagai pengatur utama proses kontraksi dan relaksasi otot. Next. Nah, selanjutnya ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi adalah mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Proses kontraksi dimulai ketika ion kalsium yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma berkaitan dengan protein troponin.
Hal ini menyebabkan tropomiosin bergeser sehingga filamen aktin dapat berkaitan dengan kepala miosin. Dengan bantuan energi dari ATP, kepala miosin menarik filamen aktin sehingga erat otot memendek atau berkontraksi. Setelah rangsangan berhenti, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Nah, akibatnya itu ikatan antara aktin dan miosin itu terputus, filamen kembali ke posisi semula, dan otot mengalami relaksasi. Jadi, proses kontraksi dan relaksasi terjadi secara bergantian dan dikendalikan oleh ion kalsium serta energi dari ATP. Next. Kemudian ini ada slide terakhir yaitu ringkasan struktur dan fungsi. Pada slide ini merupakan fungsi utama pada sistem otot yang telah kita bahas. Jadi yang pertama ada serabut otot. Serabut otot merupakan sel otot rangka yang menjadi unit dasar terjadi kontraksi. Dan yang kedua ada sarkolema. Sarkolema adalah membran plasma yang membungkus serabut otot dan berfungsi mengantarkan impuls listrik sehingga kontraksi dapat berlangsung. Dan yang ketiga ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikatan kolagen yang menghubungkan otot dengan tulang sehingga gaya hasil kontraksi dapat menghasilkan gerakan. Dan yang terakhir ada retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma adalah sistem membran internal yang berfungsi menyimpan ion kalsium atau Ca2+. Ion kalsium ini akan dilepaskan saat kontraksi dan disimpan kembali saat relaksasi. Jadi keempat komponen tersebut saling bekerja sama agar otot dapat berkontraksi, berelaksasi, dan menghasilkan gerakan tubuh secara normal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwasannya otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki karakteristik khusus untuk menghasilkan gerakan. Kemudian fungsi otot didukung oleh struktur penyusunnya, seperti tendon sebagai penghubung dengan tulang, serta retikulum sarkoplasma yang berperan penting dalam proses kontraksi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum